الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبينا ورسولنا حبيبنا وشافعنا وهو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس وأخرج الناس من الظلمات إلى النور وإلى الصراط العزيز الحميد. Hadratul muhtaramin, ulama'na al-amilin, para bapak, ibu, para sepuh lan bini sepuh, para hadirin wal hadirat ingkang kula muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, kesehatan, kekuatan, terutama nikmat Islam dan iman, sehingga kita semua memiliki ghirah yang kuat untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat yang insya Allah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan manusia agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, azwajnya, kepada istri-istri beliau, kepada zuriat beliau, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita semua, terkhusus yang hadir di Masjid At-Taqwa pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bulan ini kita masuk ke bulan terakhir di bulan Masehi 2024 yang 2023, yang artinya ini sudah di fase terakhir di tahun ini. Maka untuk menyambut tahun yang baru, baiknya kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merefleksi diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana Islam kita, sudah sejauh mana iman kita, dan sejauh mana ihsan yang kita miliki. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, muslim yang lebih baik, mukmin, bahkan muhsin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari jangan pernah lupa doanya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba memohon kepadamu yaitu ridhamu dan surgamu, dan hamba na'udzubika berlindung kepadamu dari sakhatika. Sakhatika artinya kemurkaanmu dan nerakamu. Mudah-mudahan bisa dibaca setiap hari, di setiap bangun tidur dan sebelum tidur. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, masih di Kitabul Janaiz, yaitu
bab mengenai perihal jenazah ataupun kematian. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalatha athwab bidin sahuliyatin min kursuf laisa fiha qamisun wala imamah muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathah athwab bidin sahuliyah min kursuf. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau kuffina dikafani dengan thalathati athwabin bidin, 3 helai kain berwarna putih, sahuliyatin min kursuf, yang berasal dari Yaman. Sahul kursuf itu artinya satu jenis kain yang didatangkan, memang beliau punya, dihadiahi oleh orang Yaman. Kursuf ini nama daerah di Yaman. Laisa fiha qamisun wala imamah. Beliau tidak dipakaikan komisun wala imamah. Komisun pakaian baju kurung ya. Wala imamah. Imamah itu kain yang menutupi kepala. Biasanya kita menyebutnya dengan udeng ya. Udeng ya. Biasanya para masyayikh, kiai habaib itu pakai imamah itu ya. Jadi dari sini, hadis ini mengisahkan bahwa Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana ketika Rasulullah wafat, yaitu beliau dikafani dengan 3 helai kain tanpa komis baju kurung dan tanpa imamah penutup kepala. Berbeda dengan perempuan. Kalau laki-laki dikafani dengan 3 helai kain, sedangkan kalau perempuan dikafani dengan menggunakan 5 helai kain. 5 helai kain, yaitu kalau laki-laki itu 1-2 dijejer kainnya ya. Ditaruh di meja, 1 helai kain di sebelah tengah sampai kanan, tengah sampai kiri. Itu 2 kain dijejer. Kemudian yang ketiga yaitu di tengah, jadi tertutup semuanya, lebih lebar kainnya, baru kemudian dikafani. Sedangkan kalau perempuan sama, 3 helai itu ditumpuk ya, 2 helai kanan kiri, kemudian 1 helai, lalu kemudian jenazah direbahkan. Nah kemudian helai keempat dan kelima itu dijadikan komis yang tadi disebutkan oleh Bunda Aisyah, yaitu baju kurung. Jadi atasnya dibolongi atau tengahnya dibolongi, kemudian dimasukkan ke kepala supaya menutupi badan jenazah perempuan. Kemudian helai yang kelima untuk apa? Nah itu untuk bawahannya. Kalau komis itu dari leher ke bawah, kalau misalnya itu enggak cukup, itu pakai helai yang kelima, dan memang helai yang kelima itu untuk menutup bagian bawahnya. Itulah bagaimana Islam betul-betul menghormati dan memuliakan mayit atau jenazah. Kalau laki-laki 3 helai, jenazah perempuan 5 helai. Seperti itu. Tsumma wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ini yang kemarin sudah dibacakan, yaitu hadis mengenai orang yang belum bayar hutang. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda,
Nafsul mukmin. Nafsul mukmin